Nima Witini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan Tuhan ya. Amin. Selamat berjumpa dalam podcast persembahan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika bersama saya Irma Rakian. Podcast ini bertujuan menyebarluaskan informasi pembangunan kepada masyarakat Kabupaten Mimika dimanapun mereka berada, termasuk kebijakan apa yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Mimika di tahun 2022 ini. Dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kabupaten Mimika. Ya, baik. Untuk itu sudah bersama kami sebagai narasumber Bapak Kepala Dinas PUPR Bapak Domingus Robert H. Mayaud STMSI dan juga Pak Sekretaris Pak Inosensius Yoga Pribadi dan juga beserta staf yang sudah ada bersama dengan kami di pagi hari ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai topik kita kali ini, yaitu penyelesaian program kegiatan Dinas PUPR tahun 2022 dan kendalanya, pembangunan jalan, jembatan di kota, pinggiran, pedalaman, dan pesisir. Langsung saja kita menyapa dengan hormat Bapak Kadis, selamat pagi. Pak Sek, selamat pagi. Dan juga Bapak Ibu, selamat pagi. Apa kabarnya nih hari ini? Puji Tuhan, baik-baik, sehat biasa. Pasti selalu sehat dan tetap semangat ya Bapak-Bapak dan Ibu ya. Langsung saja kita berterima kasih karena Bapak dan juga Ibu sudah berkenan memberi waktu untuk kita berbincang-bincang di pagi hari ini ya. Topik kita nih terkait penyelesaian program kegiatan Dinas PUPR tahun 2022 dan kendalanya, juga pembangunan jalan, jembatan di kota, pinggiran, pedalaman, dan pesisir. Nah, mengenai topik kali ini mungkin Bapak bisa menjelaskan mengenai program kegiatan Dinas PUPR Kabupaten Mimika di tahun 2022 ini. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi untuk saya Domingus Robert Mayaud beserta Pak Sek, dan tadi sudah diperkenalkan ada seksi-seksi dari Bina Marga, karena fokus kita tahun ini APBD kita sekitar 700-an. Dari APBD tersebut ada tiga kegiatan besar yang multi-years. Jadi kita harapkan multi-years ini tidak terganggu dengan musim hujan atau dilelang berturut-turut sehingga kita hilang waktu. Jadi Mayon sekitar 4 kiloan ya, kamu ini Mayon ini yang Jalan Nabire lah, kalau di nomenklaturnya disebut Jalan Nabire, tapi kita biasa kenal dengan Jalan Mayon di Markas Batalion. Dia tembus ke simpang SP12. Kemudian dari terus Mil 32 Gorong-Gorong. Nah, ini perencanaannya itu rencana lingkar luar dari Pak Bupati untuk nanti kalau misalnya ada perdagangan atau apa lalu lintas berat untuk membawa kontainer dan lain-lain, dia lewat jalan itu, karena kita tahu bahwa jalan yang SP6 itu kan ruas provinsi dari Simpang Pera sampai ke arah Enaro. Dan jalannya kan sempit dan agak berkelok-kelok. Nah, itu sehingga Pak Bupati ingin kita membuat yang cukup besar yang di kemudian hari itu menjadi lalu lintas untuk kalau kapal-kapal besar masuk lalu dia bongkar muat dengan kontainer, itu lewatnya situ. Nah, itu yang Mil 32 Gorong-Gorong. Secara jangka panjang dia Mil 32 Gorong-Gorong Pit 11 Tipuka Simpang Pera. Itu perencananya sudah dibuat di 2017 kalau kami tidak salah. Nah, itu sekitar 40-an kilo, 41 kilo lebih. Kemudian jalan kan Jendrawasih tahun ini multi-yearsnya selesai, tapi dengan catatan ada spot-spot tertentu yang kita masih langkahi karena masalah misalnya pengadaan tanahnya, pembebasan lahan. Nah, tapi secara garis besar bahwa itu kita sudah bisa tempuh sampai di checkpoint. Kemudian SP2 SP5, beliau ingin juga di jalur situ kita buka, kan itu kompleks olahraga juga di situ. Nanti kemudian ke depan mungkin nanti ada kantor-kantor yang bisa tumbuh di daerah situ, SP2 SP5 yang jalan porosnya. Kalau
Bapak Ibu lihat itu kan dari sini sudah 2 jalur, terus masuk sampai setelah jembatan, setelah kantor Bupati Lama itu jadi 1 jalur lagi. Nah, itu kita ingin memperlebar itu sehingga ke depan kita harus cara berpikirnya ke depan. Kalau sekarang memang lalu lintasnya sepi. Seperti dulu kami dari PU buka Budi Utomo itu kan sepi sudah sore hari tahun 2006. Tapi fakta sekarang crowded dia. Nah itu, jadi kita justru mumpung pembangunan di daerah situ masih dalam tanda petik sepi, kita harus memanfaatkan ruang yang ada itu ya. Tentu ruang itu bukan ruang kosong, ada yang mungkin memiliki sertifikat atau apapun, penguasaan atas tanah, itu nanti tetap pasti menjadi perhatian pemerintah untuk dilakukan ganti rugi misalnya. Nah, begitu juga nanti di gorong-gorong. Jadi itu 3 ini besar. Yang lain nanti kita fokus memang di air bersih. Saya harap tahun depan kita bisa mengenjot itu, karena itu juga infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat air bersih. Nah, dengan adanya Perusda dan itu sehingga nanti ke depan itu bisa dikelola menjadi PDAM. Kalau kita sudah ada perusahaan daerah. Nah, itu untuk air bersih, karena kita sudah mulai, karena grand design-nya itu kan pada review 2014 itu 370-an miliar. Jadi kalau dengan BBM yang sudah naik, pasti bahan-bahan bangunan juga pasti naik, atau material itu bisa tembus sampai ratusan untuk itu untuk 50.000 sambungan rumah. Jadi itu mengakomodir kota Timika, bukan desain kecil-kecil. Nah itu harapan kita ke depan, kita bisa mendorong itu. Nah kemudian untuk pembangunan tahun ini, di samping yang besar ada kita masuk di Atuka yang pengaman pantai waktu kemarin tergerus. Kemudian di Amar ya, ada pekerjaan bronjong kalau nggak salah, atau taluk di Amar. Nah kemarin saya sudah kunjungan juga ke Potoai dan Jila, beberapa ini sesuai dengan visi misi Pak Bupati di ini angka 3 itu 3 tentang pembangunan juga di pesisir dan pedalaman. Nah, jadi tahun depan kita akan juga lihat prioritas-prioritas juga di ibu kota distrik di pesisir maupun di pegunungan. Dan saya sudah dan tahun ini juga kita juga ada pekerjaan jembatan di Jila, jembatan gantung di pegunungan ya, tuh di pegunungan itu, kemudian di Hoya ya. Ada pekerjaan sedikit di sana. Hanya ke depan saya lihat waktu hasil kunjungan ada prioritas-prioritas juga yang karena selama ini kita fokus di kota ini, kita harus juga bergeser pembangunan di ibu kota distrik untuk hal-hal yang sangat urgent, misalnya air bersih di Potoai kan, air itu mereka ambil dari kalau tidak ada hujan itu tidak ada hujan, selesai mereka tinggal ke sungai. Tapi kalau sungai juga udah kering, kekeringan cukup lama, sungai itu kering. Nah, tapi bisa sampai ke mata air. Kayak Bapak sudah jalan, ada solusinya. Nah, tahun depan kita harap kita bisa mendorong untuk air bersih di Potoai, juga MCK. Begitu mirip yang sama juga di Jila. Ini untuk yang kedepannya. Di Jila itu juga air bersihnya mereka juga tak ada hujan. Dulu sudah pernah ada, tapi itu rusak lagi. Itu yang kita mau bikin di Jila, di Potoai, terus di Amar, di Kapiraya yang kita sudah ini. Jadi kita sudah ambil data kemarin sampai di Kokonau, Atuka itu sudah kita ini. Jadi kalau di dalam kota ini ada ruas-ruas juga di lorong-lorong ya, untuk Cipta Karya bidang di pemukiman-pemukiman. Tapi jalan-jalan besar yang kita akan handle itu seperti itu. Kemudian beberapa ruas yang kita akan buka lagi. Jadi untuk secara umum total panjang jalan kabupaten, mungkin ini menjadi pengetahuan bagi Bapak Ibu sekalian, kita itu 765 km. Nah, kondisi baik di sini sekitar hampir 35%, dia 260-an kilo. Nah, kondisi sedang itu 440-an kilo dari 760-an kilometer panjang jalan kabupaten ya. Jadi di Timika, Kabupaten Timika itu ada 3 kewenangan. Ada jalan provinsi, mungkin saya berada juga di situ sebagai pengetahuan umum bagi Bapak Ibu. Nah, itu kita tidak bisa masuk sembarang di ranah itu, jika itu kewenangan nasional. Ada provinsi dan ada kabupaten. Jalan nasional itu
dari Timika sampai di Pomako, itu jalan nasional. Lalu dari Simpang Pera menuju ke Enaro, itu lewat SP6 sampai di ujung ini Mayon, dia terus ke Enaro. Nah, jadi ada 2 jalan strategis nasional di Kabupaten Mimika. Lalu 3 itu yang ada jalan provinsi. Dari jalan provinsi itu di arah Potowai sana, di Kamunan Raya. Ini dibilang Kamunan Raya, Kali Cemara. Jadi totalnya sekitar 9 kiloan. Jadi ada jalan provinsi, tapi dia bukan posisi ini. Dia di power station sana yang dulu rencana Urmuka yang mau bikin PLTA. Nah, itu provinsi ada 3 ruas di situ, saya pernah membaca SK-nya. Nah, itu jadi jalan kita yang kabupaten itu 765, kondisi baiknya hampir 35, kondisi sedang rusak sedangnya 57, kondisi rusak ringan 6%-an, dan kondisi rusak berat itu sekitar 0,98. Itu yang kerikil-kerikil. Nah, jadi dari panjang jalan itu kita akan mengendal, kan sudah ada data kondisi rusak. Dengan APBD kita nanti masuk sehingga nanti terjadi perubahan di sini. Yang tadi mungkin kondisi rusak ringan dia sudah menjadi kondisi baik, kondisi rusak berat. Contoh rusak berat itu yang mana? Yang ini Mayon. Nah, tapi selama kita tidak buka jalan baru, posisi panjang ruas tetap. Hanya yang berbeda adalah kondisi permukaan jalan. Yang tadinya jalannya jelek, dia berubah menjadi baik. Tetapi secara total dia akan tetap sama, kecuali ada pembangunan jalan-jalan baru, begitu. Itu jadi secara umum kita tahun ini itu ada 3 ruas penting. Lalu yang lain juga di lorong-lorong juga ada. Tapi secara garis besar yang kita kerja tahun ini yang menjadi perhatian kita itu tadi Mayon, SP2 SP5, lalu Mil 32 Gorong-Gorong. Berarti itu yang menjadi program prioritas. Program yang anggaplah program jangka panjang, strategis daerah, begitu. Baik. Sehingga itu tadi berikut itu dia nanti model mirip Cendrawasih kan. Dan tahun ini juga kan Cendrawasih kita lanjutkan karena itu kan di kontrak multi years. Jadi tahun ini kita juga Cendrawasih. Nah, harapan kita tahun ini dia selesai dalam arti selesai sesuai dengan kebutuhan uang yang dialokasikan. Tetapi fakta di lapangan dia akan juga belum selesai. Tapi secara uang itu clear nanti karena ada pekerjaan tambah kurang kan kita bisa adendum. Kenapa ada beberapa yang kita loncat atau spot-spot itu karena itu tadi. Karena ada pengadaan tanah yang harus di-clearkan begitu. Jadi di tahun ini juga kita juga ada di pesisir itu di Kokonau ada, Atuka ada, begitu. Baik. Tadi Bapak sudah sempat singgung tentang program multi years yang kontraknya multi years. Ya, kira-kira kalau di PUPR itu apa saja sih program yang lanjutan dari tahun-tahun sebelumnya yang program yang kontraknya multi years? Kalau kita multi years tahun lalu cuma yang Jalan Cendrawasih satu saja ruas jalan ya. Saja ya. Baik. Kalau sepanjang bulan Agustus dari awal tahun hingga bulan Agustus kemarin ini apa saja yang sudah Dinas PUPR lakukan? Jadi dari bulan sampai bulan Agustus ini. Nah, jadi kita tentu yang kita lakukan kalau teman-teman lihat kan multi-years-nya tetap jalan Cendrawasih karena dia masuk tahun ketiganya di tahun ini begitu. Jadi kita progresnya on the track, dia tidak minus ya, dia masih tetap pada ininya ini rencana keadaan yang sesuai dengan yang direncanakan. Nah, kita harapan ada spot-spot yang nanti kita ada bagian-bagian yang kita langsung akan aspal di ke depannya ini. Nah, terus ada yang tadi. Nah, terus jadi yang kita lakukan juga di tahun ini kan ada kontrak-kontrak yang kita lakukan, berkontrak. Nah, jadi ada yang kontrak, ada yang sudah jalan, teman-teman bisa lihat di SP6 sudah bergerak. Ada beberapa nama juga yang jalan di arah Sanudin sana, Kertanegara. Nah, jadi tahun ini memang agak berat. Kita berkontraknya rata-rata bulan 8, bulan 9. Nah, kenapa begitu? Nah, itu yang tadi, kondisi kita, masalah kita itu kan tadi PPN berubah setelah kita bikin RAP atau ada yang sudah APS begitu.
atau E, kita harus rubah lagi karena PP menjadi 11%. Rap-rap yang sudah jadi kita bongkar lagi. Nah, sebelum ini, kalau tidak kan hancur, nanti bisa menjerit ini. Tidak ini. Nah, kemudian tidak lama kemudian harga BBM naik. Mungkin teman-teman tahu baru naik sudah ini mungkin naik ketiga kali yang ketiga. Tapi ketiga ini kita tidak bisa buka lagi karena kita sudah melelang itu begitu. Tinggal yang mungkin menjadi perhatian mungkin nanti bisa penyesuaian harga tapi harus ada dasar hukum. Biasanya dari Kementerian PU ada mengeluarkan edaran atau apa untuk itu. Karena walaupun tahun tunggal, tetapi kalau dalam kondisi seperti begini mungkin teman-teman baca koran banyak yang bilang kontraktor menjerit, bukan cuma di daerah, itu nasional. Ya, bisa logika saja kan harga semen sudah 97. Baru kita punya basic price ditulis 90. Nah, begitu. Jadi tahun ini kita lagi tetap yang sudah berkontrak ya jalankan itunya begitu. Baik. Terus Bapak, selain dari APBD itu apakah Dinas PUPR juga mengelola program dari pemerintah pusat? Kalau pusat kita ada yang sekitar 1 miliar otsus ya. Otsus kemarin ada kita di Cipta Karya ada otsus ya. Otsus tapi nilainya tidak besar sekitar 1 miliaran. Lalu kita dapat dana alokasi khusus begitu. Dana alokasi khusus kita masuk di SP 12 ya, ada beberapa ruas itu yang dari sumber dananya dana alokasi khusus dari pusat. Baik. Nah, untuk pembangunan jembatan tadi Bapak sudah singgung ada di pesisir. Oh ya, ada jembatan juga ya. Itu di mana saja dan dalam bentuk apa saja serta mungkin berapa panjang, Bapak mungkin bisa bocorkan sedikit kepada kita. Ya. Baik, tidak apa-apa. Bocor banyak juga. Iya, supaya masyarakat tahu. Oh iya, Dinas PU itu ada bangun jembatan di pesisir. Jadi tahun ini juga betul kita mungkin teman-teman lewat di Selamat datang, kita lagi perbaiki jembatan yang kita ganti penggantian jembatan yang lama kan dia dibangun dari tahun 94 atau 95 itu kita ganti dia di samping umurnya. Kedua secara estetika jembatan yang satu sudah tinggi, yang satu ya karena memang tidak ada gelagar yang itu kan kalau Freeport waktu bikin dulu itu fabrikasi, jadi itu nggak ada di fabrikasi secara nasional. Nah, sehingga kita punya bentang itu, dia bentang standar, sehingga nanti yang kita ganti di Cendrawasih itu dia nanti sama dengan yang di Selamat Datang itu ya, dia nanti sama dengan sisi kanannya yang sudah kalau dari sini kita bilang kanan. Nah, terus kita ada bikin jembatan gantung di Jila. Jadi kalau orang dari bandara dia mau turun ke ibu kota distrik, nah itu kita buat jembatan gantung karena jembatan gantung yang lama itu sudah rusak dan saya sudah lihat ke sana. Itu sekitar 14 miliaran ya. Panjangnya di lokasi 60-an meter atau 70 meter. Itu di Jila. Di Jila ya. Baik. Nah, Pak, untuk sementara untuk proses lelang apakah semua proyek sudah selesai proses lelangnya? Terus biasa kalau proses lelang itu makan waktu berapa lama? Mungkin kendalanya juga itu seperti apa? Baik, terima kasih. Jadi kalau lelang secara umum itu kalau untuk fisik itu bisa 1 bulan kalender selesai, 1 bulan kalender fisik ya itu. Tetapi biasanya konsultan itu yang lama, biasa 2 bulan kalender. Nah, kalau 2 bulan kalender sehingga tetap mau tidak mau, walaupun fisik ini dia lebih cepat, dia bisa 1 bulan kalender selesai, tetap kita biasanya harus berkontrak hampir bersamaan jatuh temponya. Karena nanti waktu satu sudah misalnya kontraktor dia duluan berkontrak, lalu konsultan belum, kan nanti repot siapa yang mengawasi siapa nanti. Nah begitu. Jadi biasanya idealnya itu bisa 2 bulan kalender. Bahwa ada yang cepat ya, yang sederhana ya, itu bisa 18 hari kerja juga bisa ya, ada ya kontrak cepat gitu ya. Nah tapi itu untuk pekerjaan yang sederhana, begitu ya. Kalau tidak salah ya, untuk pekerjaan-pekerjaan sederhana. Tetapi secara umum tadi. Kedua, jika terjadi sangga atau sangga banding dia menghentikan proses lelang, sehingga itu juga akan ada tambah waktu. Karena itu 15 hari ya, begitu sangga banding ya Bu ya. Sangga yang satunya 5 hari sangga, lalu sangga bandingnya begitu. Itu jadi kalau terjadi sangganya dia bisa tembus di 2 bulan
setengah, kurang lebih ya begitu. Kalau terjadi ada sanggah banding. Nah, kalau ternyata disuruh lelang ulang ya berarti lelang ulang, berarti bisa tembus dari itu bisa 3 bulan ya Bu ya, dari lelang sampai sanggah banding lalu lelang ulang lagi begitu. Tuh. Tapi itu kasus itu 1-2 saja. Secara umum bisa 2 bulan kalender. Begitu sesuai dengan Perpres 16 tahun 2018 dan perubahannya Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Itu aturan mainnya di situ. Oh iya, baik. Nah, tadi Bapak di awal Bapak sudah singgung sedikit tentang air bersih ya, di pesisir. Nah, kebutuhan air bersih dan pemecah ombak di pesisir ini apakah sudah dianggarkan oleh Dinas PUPR? Jadi tahun ini ada di Atuka. Oh, di Atuka. Ya, itu sekitar hampir 4 miliaran. Itu bukan pemecah ombak, itu bukan breakwater, itu pengaman pantai. Ya, itu tanggul lah. Kita bilang tanggul untuk menahan abrasi pantai. Ya, begitu. Ya. Kalau breakwater pemecah ombak itu juga fungsinya juga mirip untuk mencegah abrasi, tapi dia bukan model yang kita bikin ya. Breakwater biasa dia bisa pemecah ombak di agak menjorok ke laut. Nah, kalau pengaman pantainya pas dia dekat-dekat dengan bibir pantai. Ya, begitu. Nah, Bapak, terkait Provinsi Papua Tengah yang sudah diputuskan Ya. di Nabire, bagaimana dengan rencana pembangunan kantor gubernur, kantor wali kota Provinsi Papua Tengah yang sebelumnya direncanakan di Mimika? Apakah tetap terlaksana tahun ini atau kira-kira? Ya. Kalau untuk perencananya kita kemarin saya bilang Pak, ini untuk kita pending. Ya, karena kita pending dia tidak jadi berkontrak karena tadi secara hukum bahwa ternyata yang jadi provinsi itu kan Nabire. Nah, begitu. Kemarin kan kita mempush itu menjadi bagian dari nilai jual kita sebenarnya. Bahwa kalau posisi kita sudah merencanakan provinsi, berarti oh ya dong sudah lagi siap perencanaan provinsi. Tetapi dengan berjalannya waktu dan telah ditentukan Nabire, ya ini hanya perjalanan walaupun. Jadi begini, lelang itu dia bisa saja dibatalkan selama tidak ada perjanjian, ikatan perjanjian. Itu belum sah itu kalau belum ada ikatan perjanjian, tidak ada para pihak yang bisa menggugat, apalagi kita berpantai lelang itu tidak ini ada jalurnya tuh, sangga banding itu. Jadi seperti begitu. Jadi itu sebenarnya kemarin itu juga bagian dari nilai jual kita bahwa kita ini sudah juga siap menjadi provinsi. Ya, kita sudah siapkan perencanaan itu, tapi dalam proses pelelangan dia baru sampai itu kita belum terkontrak. Ya, itu saya bilang pending dia. Setelah kita berkomunikasi dengan Pak Sihol di Inspektorat, beliau memberi ini secara lisan bahwa itu sebaiknya di drop dicoret lah dari oke, begitu. Kalau untuk perencanaan itu. Oke, baik. Untuk terkait peningkatan mengenai rencana adanya ruang terbuka hijau di Mimika, kira-kira lokasinya di mana saja dan mungkin kapan pembangunannya, Pak? Kalau ruang terbuka hijau, kita mengambil bagian-bagian atau sisa-sisa tanah yang milik pemerintah yang kemarin kita kan ada jalan lama, lalu kita bikin jalan baru, contoh di Petrosia, sudut-sudut itu yang kita menjadikan ruang terbuka hijau. Tetapi ada yang rencana kemarin, perencanaan kita itu ruang publik terpadu ramah anak, ya Bang? Ruang publik terpadu RPTRA ya, RPTRA lah. Kalau disingkat-singkat itu kalau RPTRA ruang terpadu, nah itu kan dia banyak fasilitasnya di dalam, bahkan fasilitas olahraga ada, fasilitas PKK juga ada. Nah, bagaimana dia bisa modelnya atau contekannya itu bisa mirip di Jakarta, hanya tentu disesuaikan dengan kearifan lokal kita di sini. Nah itu hanya untuk tanahnya, untuk itu yang masih kita lihat, tapi kita minta dulu perencanaannya dulu, nya itu bagaimana desainnya begitu. Lalu kebutuhan tanahnya berapa, nah, lalu nanti ada yang desain yang disesuaikan dengan, karena kalau di Jakarta itu dia berada di kerumunan padat, di RW rukun wilayah, rukun warga ya, rukun warga itu rukun tetangga, ini rukun warga, berada di RW yang wilayahnya padat dan itu free loh. Nah itu gratis kan. Nah itu diperuntukkan sebenarnya secara ini untuk orang yang
tadi tidak mampu ke tempat rekreasi itu, ya itu bisa masuk ke situ, itu gratis. Itu yang nanti mereka lagi rencanakan. Tapi untuk ruang terbuka hijau, ya itu kita manfaatkan daerah-daerah Pemda yang tadi ada sisa-sisa tanah dari jalan lama ke jalan baru, lalu itu yang nanti dibikin ruang terbuka hijau. Mungkin dari Pak Kadis ataupun Pak Sek mungkin bisa memberitahu kepada kita apa saja sih kendala yang dialami oleh Dinas PUPR dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program-program, dan bagaimana Dinas PUPR ini mencari solusinya seperti itu. Kendala-kendala. Iya, pasti kan masyarakat bilang ini kenapa ini jalan ini lama sekali dibangun baru potong-potong, itu kan mereka tidak mengerti apa saja kendalanya. Mungkin ternyata Dinas PUPR ini sedang berpikir keras mencari solusi untuk tetap program-program ini dijalankan. Pak Sek menjawab ini, Pak Sek jawab, dan saya menambahkan. Boleh. Karena Pak Sek kan sudah duduk di sini, jadi Pak Sek juga bersuara bisa terdengar. Ya. Silakan Pak Sek. Baik, terima kasih. Jadi kendala-kendala sebenarnya pada dalam pelaksanaan pembangunan jalan maupun jembatan di Kota Timika itu berkaitan dengan pembebasan lahan. Jadi lahan-lahan yang ada, karena itu perumahan penduduk atau pemukiman sudah berdiri lebih duluan, terus pembangunan jalan dilakukan sehingga terkendala dengan pembebasan lahan. Itu yang pertama, berkaitan dengan pembangunan jalan di Kota Timika. Sedangkan kalau pembangunan infrastruktur lain di distrik atau di pedalaman, itu berkaitan dengan mobilisasi terhadap fasilitas atau peralatan yang akan dibangun di sana, aksesnya. Satu contoh ada di distrik Agimoga, ya, Pak Kadis, itu sudah diminta juga untuk pembangunan jembatan di sana. Ya, cuma ya itu harus dikaji baik tentang mobilisasi peralatan, karena jenis jembatan bagaimana akan dibangun di sana. Itu berkaitan dengan mobilisasi peralatan juga. Itu kendala-kendala yang mungkin ada di Dinas PU. Sedangkan kalau dalam melakukan tugas sehari-hari, ya pasti ada saja kendala itu ada saja, tapi tetap bisa disikapi dengan positif, dengan baik oleh Pak Kadis dan kami semua di Dinas PU. Baik begitu dari Pak Sek. Jadi memang kan kalau kita pengadaan tanah kan ini, jadi kita bergerak ini kita bersinergi dengan pengadaan tanahnya. Pengadaan tanah bukan berada di PU. Secara ini sebenarnya pengadaan tanah itu di Dinas Pemukiman, Perumahan Pemukiman dan Pertanahan, ya itu. Jadi kita bersinergi dengan mereka. Jadi kalau ada yang terlambat di situ, harapan kita sebenarnya kalau pengadaan tanah itu sebenarnya dia sekaligus dengan bangunan di atasnya atau tanaman di atasnya, supaya kita tidak kerjanya setengah-setengah. Jadi kalau dia bebaskan lahan, yang dimaksud lahan itu mau bangunan di atasnya, mau tanah pohon di atasnya, tanaman di atasnya, sekaligus clear, karena itu dibenarkan. Begitu kan lihat kalau kemarin waktu pembahasan ada gedung lantai 3 kan itu dia bangunan beserta tanahnya, ya kan, yang dibenarkan SP2 SP5. Ya, kemudian waktu pembebasan yang kita yakini bahwa itu fasumnya atau tempat perumahannya transmigrasi di pojok kiri daripada bundaran SP2 SP5, itu kemarin kan memang mereka membebaskan bangunannya saja. Nah, itu jadi harapan saya ke depan itu tadi. Karena nanti waktu habis di mengapresialkan, kita harus lelang appraisal dulu untuk mendapat nilai tanah itu atau bangunan itu, bisa bukan dari kita saja. Nah, jadi itu salah satu kendala itu di luar kewenangan kita. Misalnya, saya mau kerja ini tapi tanah belum beres. Sedangkan tanah ini bagian dari pertanahan. Nah, itu jadi di situ. Jadi tapi secara umum itu tadi saya bilang bahwa kita tetap jalan maju. Karena jangan karena 2 yang susah kita tidak kerja, 8 yang gampang, kan begitu. Betul. Jadi yang bisa di jalan kita jalan, yang menjadi masalah itu diselesaikan belakangan sambil karena masalah tanah di Papua ini kan tidak gampang. Ibu sudah lihat itu keajaiban 7 keajaiban itu kan begitu 7 keajaiban. Perpustakaan bayar di atas bayar, jadi tidak bisa cepat. Bahkan kadang-kadang teman-teman dari pertanahan mau bayar kan harus ada legalitasnya. Makanya bahwa ini dia punya dari mana? Sertifikat atau penguasaannya dari mana? Pelepasannya misalnya. Tapi kalau sertifikat mau bayar, sertifikat ada jaminan di bank, bagaimana dia mau bayar? Nah, itu juga kan tidak bisa begitu. Jadi di aturan mainnya itu tidak bisa
ini nih khusus untuk pengadaan tanahnya tidak gampang. Jadi itu yang tadi saya bilang, hanya ada yang kita loncat-loncat. Tetapi tadi kita adenum dia jadi secara uang nanti bisa sudah selesai. Tetapi secara pekerjaan ada spot-spot yang kita loncat begitu. Ya, jadi kalau kendala di itu macam tadi Pak Sek bilang itu banyak itu. Kemudian yang kendala yang ini tentang teman-teman, saya mengerti macam tentang pembangunan di gunung dan di pesisir. Itu ada kita punya kendala atau kesusahan. Susahnya di mana? Tidak ada harga satuan yang pas di situ. Orang pikul pagi hari dia besok siang lagi dia minta harga lagi naik. Nah, itu kan yang tadi Pak Sek juga bilang, transportasinya juga ke sana bagaimana? Itu tidak ada nilai-nilai yang bisa diukur. Oh, Pak borong satu perahu, datang satu perahu ini perahu besar kah, perahu kecil? Nah, beda dengan di Timika, ambil material di mil 32 atau bukan di mil 3 di Mayon sana kah? Sana toh Mayon ya, apa Iwaka. Itu kan harga satuannya sudah jelas. Kita bisa prediksi satu trek berapa, sirtunya, pasirnya. Tapi kalau di kampung dari sini bawa di karung, kotak ubi kita isi di karung, baru pikul. Itu dia pikul itu tidak tertulis di dalam tidak tertulis dalam arti tidak ada basic price yang langsung harga pikul harus 10.000. Coba ibu lihat di Pomako sana, baku tawar sama dengan orang dorong apa, kita punya troli di bandara, itu rasa dalam arti ini 50.000 kah, kita kasih 10.000, nanti 10.000 dia bilang kok kira 10.000 ini di Papua bisa beli apa kan? Ya kan kalau ibu naik pesawat baru kita minta jasa porter itu kan tidak ada harga satuannya itu. Ya lah itu saya bilang itu ya repot. Itu yang kendala kalau kita membangun di pedalaman. Kosnya besar. Dia bisa 3 kali dari harga yang kita bangun jembatan di Timika, begitu kita bangun di sana. Begitu. Contoh di Haji Muga. Kita mau bawa barang itu tadi pas saya bilang, ini tunggu mungkin pawang hujan baru datang baru dia bicara baru air besar baru bisa masuk. Ya, kalau kita membangun yang kelas model rangka-rangka baja yang bentang besar macam di Pomako misalnya, kan ada perencanaan kita kan untuk yang seperti begitu di Pomako bentang 180, bentang 170. Lalu dia mau mobilisasi naik, karena itu kan harus masuk dulu lewat muara ke sungai. Lewat sungai mau naik ketemu Haji Muga. Kalau kita mau helikopter selesai itu uang kita di mobilisasi sekarang untuk di atas 3 ton itu sudah 350 sampai 400. Nah, belum yang BBM saya bicara ini dalam kasus kemarin ya, kasus dalam artian harga kemarin loh. Begitu. Jadi kendala kita untuk di daerah pesisir dan pedalaman itu harga basicnya satuan itu tidak bisa terukur. Jadi mau mengukurnya bagaimana? Sudah pi survei baru kam biasa berapa ya, kam biasa pikul berapa ya. Bikin kelihatan yang orang yang suka emosi tidak ada harga itu. Dan kadang-kadang mereka tidak mau membawa buruh kasar dari kota. Itu sudah terjadi dulu waktu kita bangun jembatan di Kilmit itu. Dan tidak mau bawa datang orang-orang dari kota tinggi angka barang di sana itu dan juga bisa angkat. Hanya dong tidak konsistennya itu harga. Dia minta 100.000 buat depo sore itu 100.000 satu karung ya, angka pasir dari sini jarak ke 50 meter. Tapi begitu dia habis makan dia merasa berat dan dia mulai mengantuk mungkin dia kasihnya itu 100.000. Itu harga di mana? Itu yang saya ini ke Pak Camat, Pak Distrik, kendala kita loh seperti ini. Pak Distrik harus membuat basic price di distrik. Itu mengikat sehingga waktu kita datang kita menghitung menghitung HPS itu ada acuannya begitu. Kalau di kita di kampung kan mau basic price apa? Kali ini saya punya ulayat, saya menentukan harga. Oke baik kalau itu makanya silakan tentukan tapi dia harus konsisten dan mengikat. Kalau rasa itu kan repot seperti tadi porter. Nah, ibu naik pesawat kalau minta porter dorong ibu mau kasih berapa? Begitu. Iya kan itu kan tidak ada harga dipatok kok itu pembicaraan. Nah ini yang tidak bisa rasa itu kita masukkan di kerak. Itu sama dengan memindahkan kubur itu kan tidak bisa. Kita rencana yang mungkin menjadi perhatian juga dan menjadi wajah kita nanti itu Yatubun. Dan Yatubun itu yang ke airport baru. Iya Bapak itu kan tadinya Freeport waktu dan Freeport kan kita punya depan itu kan yang ke Tanggul sana.
kan begitu. Sekarang kita punya depan itu Sukara Hayatubun. Nah, mau tidak mau Hayatubun harus kita benahi sehingga orang turun dari pesawat wajah kota kita mulai nampak. Ya, jangan begitu dia turun di kayak hutan ini kayak kampung begini kan, katanya kota emas. Nah, itu yang mungkin kita harus tetap stressing untuk pembangunan di Hayatubun. Kedua, dari Petrosi Bundaran dia menuju juga ke Hayatubun sekitar 700 meter. Mengapa kita punya smart city itu menghadap ke sana? Begitu. Itu untuk menyambut orang turun dari bandara. Begitu. Itu yang kenapa kenapa dia menghadap hutan, tidak menghadap ke kota Kuala Kencana, arah Kuala Kencana atau mengarah ke Diana sana. Nah, iya, karena rencana kita dari airport turun dia bisa langsung juga masuk ke bundaran begitu. Nah, itu yang jadi PR pemerintah ya, pemerintah daerah punya PR itu pembebasan lahan. Di situ juga ada 2 kubur. Cara menilai pembinaan kubur gimana? Tidak ada harga satuannya. Itu harus berbicara kepada yang punya orang tua di situ secara adat. Nah, itu kan nilai-nilai itu tidak bisa terukur. Itu saya bilang ada hal-hal itu. Itu teknis sebenarnya, pendekatan kekeluargaan. Jadi ada hambatan-hambatan seperti itu. Terus kedua di lapangan, kalau contoh kasus itu ada masyarakat yang tidak mau nilai yang diberikan oleh appraiser. Itu yang kemarin akhirnya uangnya dikembalikan, khusus pengadaan tanah di yang saya tahu ya di Bundaran Petrosi menuju Hayatubun, Bandara Baru. Itu dulu sudah sempat 2 tahun lalu. Kita juga soal akomodir ruang hanya kita kembalikan ke pemerintah, artinya tidak bisa dieksekusi. Kita merubah itu. Begitu. Jadi ada kendala di situ. Sudah nilai appraisal keluar, yang punya tidak mau terima nilai itu kendala-kendala. Ada lagi? Ya, untuk rencana Dinas PUPR pada tahun 2023 nanti kira-kira ada rencana-rencana apa? Jadi tetap kita konsisten dengan multi-years yang kita kerjakan itu kan. Ya, terus mungkin tambah menjabat catatan itu air bersih. Karena ada yang kita sudah bangun, itu kita harus cepat jangan membiarkan begitu, nanti banyak yang rusak atau banyak yang hilang. Yang sudah kita bangun meteran-meteran dan lainnya, itu kita harus push. Karena hitungan kita itu untuk 50.000 sambungan rumah. Harapannya dengan 17.000 sambungan rumah kita sudah bisa running. Tapi harus dengan ada catatan tertentu juga, itu untuk berbicara tentang membiayai operasional ya. Nah, harus ada perusda, harus ada aturan tentang apa, mau bayar air bersih ini kelas ini kan harus ada aturan mainnya, retribusi kayak masuk di retribusi ya. Nah, retribusinya, nah itu kita harus buat dulu aturannya. Retribusi untuk yang begini, klaster-klasternya beda, kelas industri seperti PLN kan, mirip begitu. Jadi ada aturan-aturan. Lalu apakah UPTD lebih dulu bikin kah atau bagaimana, itu jadi UPTD dulu baru ke ini. Jadi itu kita diminta struktur sebelum jadi perusda. Jadi tidak langsung bikin barang langsung jalan begitu, tidak ada macam tadi perusda saja sampai sekarang belum. Artinya walau sudah ada secara ini, tapi di fakta lapangan untuk dia berjalan kan kita belum lihat ya kantornya di mana itu. Jadi banyak hal yang harus dibenahi dulu. Tapi itu menjadi PR kita untuk bisa segera ini. Untuk harapan Dinas PUPR ke depan seperti apa nih Bapak? Harapannya? Harapan kita tentu ini kan kota emas, Tembagapura. Tentu kita ingin, kalau teman-teman ingin lihat kita kenapa jalannya kok lebar-lebar besar-besar tapi masih sepi. Harus cara berpikirnya begitu. Beda dengan di Jawa. Kapasitas jalan atau volume jalannya sudah sudah full, trafiknya sudah padat, baru pelebaran, peningan. Kalau kita bangun dulu, baru diikuti dengan pembangunan sepanjang pita jalan. Di bahasa Inggris itu apa, ribbon development kan? Nah, pembangunan sepanjang pita jalan. Artinya biasa kan orang bangun-bangun itu kan di pinggir-pinggir jalan. Yang sudah dibuktikan kita buka generasi di pinggir-pinggiran ini kan sudah lama dulu. Tapi ada yang baru kita buka, misalnya Hasanuddin. Waktu kita buka baru lihat ruko-ruko muncul, rumah-rumah muncul. Itu yang saya maksud dengan pembangunan. Jadi contoh harapan kita
masyarakat bisa mendukung kita untuk pembangunan strategis ke depan. Kalaupun misalnya kita jalan dulu, baru tanah ini bagaimana? Sudah, yang penting ada ini dulu dia punya dasar hukum untuk bahwa ini dia pemilik, sudah itu nanti ini kan. Jadi harapan kita dukungan masyarakat untuk pembangunan ke depan begitu. Baik. Sehingga kegiatan yang kita lakukan ini juga bisa selesai. Iya. Dan tentu harapan kita kiranya Tuhan menolong kita dalam melaksanakan pekerjaan kita ya. Karena ini semua demi pembangunan supaya Timika juga lebih maju dan lebih baik. Jadi kita harus membuat wajah kota kita. Iya, Jadi karena masa Tembagapura, Freeport baru Timika Timika begitu saja. dengan APBD begini. Gitu. Nah, jadi kita bikin wajah kota kita sehingga nanti PAD kita sudah cukup baik, terus kita menopang juga di distrik-distrik. Paling tidak kita sentuh distrik-distrik untuk tahun depan karena sesuai dengan visi misi Pak Bupati, Pak Wakil Bupati pada poin ketiga pembangunan di pegunungan dan pesisir. Nah, kita lihat, saya sudah ke sana, menginap lagi di sana di Jila, di ini. Paling tidak itu air bersih itu penting. Kita kasih orang ke sana, tapi airnya tidak ada, bagaimana orang mau ke sana? Ya itu jadi paling tidak hal-hal mendasar itu yang kita harus penuhi MCK-nya, air bersihnya. Baru nanti dari teman-teman yang perumahan silahkan masuk di rumah-rumah layak huni, layak tinggal lah begitu. Oke. Baik. Begitu. Itu dia tadi Bapak Kepala Dinas, Pak Sek juga sudah menjelaskan, memberitahukan apa saja kendalanya, program-programnya, PUPR yang sedang dijalankan dan kedepannya. Jadi untuk masyarakat yang biasa bilang ini jembatan ini sudah dibangun, dibongkar lagi, dibangun lagi, buang-buang dana saja. Padahal itu sebenarnya ada pertimbangan-pertimbangan kayak tadi jembatan SP2 sudah dibangun dari 94 atau 95. Itu tentu saja sudah harus di apa istilahnya di upgrade biar glowing ya. Kalau HP itu di upgrade. Iya, di upgrade biar apa masyarakat juga lewat situ tuh tidak takut-takut. Saya pribadi kalau dulu belum diperbaiki seperti sekarang saya lewat tuh suka aduh ini kayak jembatan makin turun ke bawah ini. Bisa jatuh juga di atas. Bisa jatuh ke bawah, kita takut dia ambruk gitu. Tapi secara estetika kan jadi indah. Iya, jadi tidak ada membuat wajah kota lebih bagus. Membuat wajah kota menjadi bagus. Beda dengan kalau baru bikin 2 tahun baru bongkar. Itu boleh ditanya, dipertanyakan. Baik. Iya, terima kasih untuk Bapak Ibu kesediaannya telah membagi informasi kepada kami. Kiranya nanti informasi ini bisa dilihat dan dimengerti oleh seluruh lapisan masyarakat sehingga kedepannya nanti visi Bupati dan Bapak Bupati yang cerdas, aman, damai dan sejahtera ini dapat terwujud. Demikian perbincangan kita kali ini. Mohon maaf bila sepanjang perbincangan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Semoga kita berjumpa kembali dalam topik yang berbeda. Tetap sehat dan semangat membangun Mimika tercinta. Kita semua. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih. Terima kasih.